Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk terus belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi TIK. Sama dengan materi-materi TIK sebelumnya di semester 1, kali ini kita masih menggunakan aplikasi Microsoft Word atau aplikasi pengolah kata. Nah, untuk bab 4 kita akan belajar mengenai penyajian data berupa tabel dan grafik. Kalau kalian pernah membaca sebuah koran, sebuah majalah, atau sebuah bacaan di buku, kemudian ketika kalian belajar matematika, kalian akan menemukan banyak sekali bentuk penyajian data atau informasi. Baik itu berupa cerita atau narasi, berupa tabel, dan berupa grafik. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penyajian data dengan bentuk itu semua. Okay? Sebelum kita mulai belajar, silakan kalian menyiapkan juga buku TIK kalian. Silakan buka halaman 86. Nah, di halaman 86 itu ada peta konsep, di mana sebuah informasi atau data itu bisa disajikan atau ditampilkan dalam 3 bentuk tadi. Ada yang berupa bentuk cerita atau narasi, kemudian bentuk tabel, dan bentuk grafik. Nah, bagaimana tampilan data dengan bentuk cerita atau narasi? Sebenarnya di soal-soal atau di teks suatu bacaan atau di LKS itu banyak sekali informasi berupa teks dalam bentuk teks atau cerita. Di halaman 87 bisa kalian simak. Di situ ada salah satu contoh penyajian data berbentuk cerita. Di situ menjelaskan tentang air. Kandungan air itu apa, kemudian air putih dan perbedaan air putih dan air tawar dan lain-lain. Di situ disajikan dengan bentuk cerita. Nah, kemudian bagaimana dengan penyajian informasi atau data dalam bentuk tabel? Kalian bisa melihat halaman 88. Di situ ada tabel tentang contoh data tinggi dan berat badan siswa. Nah, di sini kita akan mencoba membuat penyajian data dengan bentuk tabel terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita menggunakan aplikasi Microsoft Word. Kita buka aplikasinya. Nah, ini aplikasi Microsoft Word. Nah, di sini ada banyak sekali menu bar. Nah, kita pilih tab Insert. Nah, di tab Insert ada banyak sekali grup. Di semester 1 sudah belajar banyak tentang ini, grupnya. Ada group page, group tables, group illustration, group links, header and footer, text, dan simbol. Nah, karena kita menggunakan tabel, jadi kita menggunakan group tables. Di group tables ini hanya ada satu ikon, yaitu ikon tabel. Nah, kita nanti akan menggunakan ikon ini. Sebelum kita membuat ikon, alangkah baiknya ketika kita membuat sebuah tabel, itu didahului dengan judul tabel. Nah, kita akan beri judul tabel kita, tabel data siswa kelas 6. Itu adalah judul tabelnya. Kemudian enter. Letakkan kursor sesuai yang diinginkan di mana membuat tabel.
Oke, di sini. Nah, ini Usufa tebalkan dulu bold biar kelihatan. Oke. Kemudian insert tabel. Nah, di sini ada banyak sekali kotak-kotak. Apa itu fungsinya? Nah, sebuah tabel itu terdiri dari dua, okay? Ada kolom dan ada baris. Okay? Bagian yang mendatar ini disebut dengan kolom. Okay? Kolom. Satu kolom, dua kolom, tiga kolom, empat kolom, lima kolom, dan seterusnya. Nah, bagian yang menurun ini disebut dengan baris. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Okay? Kalian bisa menggunakan tabel yang ada di sini untuk membuat tabel atau nanti dengan manual. Okay? Nah, kita menggunakan yang di sini dulu. Nah, kalian bisa menyimak halaman 89 pada buku kalian. Di situ ada tabel data tinggi dan berat badan siswa. Usufa akan menggunakan data itu saja tapi dengan nama-nama kalian, ya. Nah, di situ ada 1, 2, 3, ada 4 kolom, ya. Kita akan membuat 4 kolom. 4 kolom adalah bagian yang mendatar, ya. Berarti kita akan membuat 4 kolom. 1, 2, 3, 4, ya. Jangan diklik dulu, masih di sini, jangan diklik. Kemudian kita lihat barisnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sini, jangan balik ke sini, tetap di sini. Turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru diklik. Klik. Nah, seperti itu. Nah, terus gimana kalau misalkan kolomnya kurang? Seperti itu. Nah, caranya adalah ini sudah berbentuk tabel. Ini adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Kemudian ini baris 1, ini baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, dan baris 6. Nah, gimana caranya untuk menambah kolom us? Nah, misalkan kita mau nambah satu kolom di sebelah kanan. Kita aktifkan dulu kolom yang paling kanan ini. Caranya bagaimana? Letakkan pointer kalian, ini pointer yang gerak-gerak. Di sini, di daerah sini sampai membentuk tanda panah hitam ke bawah. Kemudian klik. Maka otomatis semua kolom ini akan terblok, ya. Kemudian keluar tabel tools, ada desain dan layout. Kita pilih layout. Nah, di sini ada group rows and column, ya. Ada insert above, itu untuk menambah baris di atasnya, kemudian insert below menambah baris di bawahnya, insert left menambah kolom di sebelah kiri, dan insert right menambah kolom di sebelah kanan. Kita coba insert left. Nah, ini ya, ada kolom baru di sebelah kiri. Atau insert right. Nah, menambah kolom di sebelah kanan, seperti itu ya. Nah, terus gimana kalau misalkan mau menambah baris? Sama, letakkan pointer di sini deh, di area kiri, paling kiri. Misalkan bentar, biar jelas, Usufa kasih warna dulu, deh, merah misalkan. Nah, gimana kalau mau menambah baris di atas merah? Nah, sama, kita blok dulu lewat sini, arahkan ke sejajar dengan ini, klik tabel tools, layout, pilih yang atas, klik. Nah, oke, ini ya, ini nambah bagian atas atau below. Nah, nambah di bagian bawah, gitu nggak caranya. Sudah. Nah, sekarang kita akan menulis di dalam tabel datanya, nggak. Yang pertama adalah nomor.
kemudian nama siswa. Nah, untuk memindahkan ini kursor, kalian bisa langsung dengan meletakkan pointer ini, oke, atau dengan tanda panah yang ada pada papan keyboard. Oke, ada tanda panah ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri, sama aja, oke. Bisa. Kemudian tinggi badan dan berat badan. Nah, untuk penomoran itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan manual, kita mengetik seperti ini, oke. Atau dengan numbering, oke. Kita sudah pernah belajar bullet and numbering, oke. Jadi Usufa tidak akan mengulanginya lagi. Bisa satu-satu kita klik kursor sudah di sini, kita klik seperti ini satu-satu. Tapi kalau mau langsung semua juga bisa. Caranya gimana? Di blok, oke. Cara memblok adalah kursor diletakkan di sini, lalu mouse-nya ditekan, digeser ke bawah. Nah, seperti itu, oke. Kemudian klik. Nah, akan keluar nomornya secara otomatis. Kemudian nama siswa, Ahyar misalkan, Alif, kemudian Ardan, Andika, siapa lagi yang A? AB, Brady gitu aja ya. Oke, kemudian tingginya suka acak. Kemudian berat badannya juga Usufa acak. Bebas ya, karena hanya contoh. Seperti itu. Kemudian Usufa mau memblok ini deh. Usufa tebalkan dengan bold. Klik. Terus kemudian bagian ini tinggi badan dan berat badan Usufa mau taruh di tengah. Caranya seperti apa? Sama dengan tadi, di blok dulu semuanya. Kemudian pilih center. Klik. Ini juga pilih center. Klik. Seperti itu, enggak? Seperti itu cara pembuatan tabel, enggak? Nah, kemudian bagaimana caranya kalau misalkan kalian tidak mau menggunakan nomor, jadi hanya ada 3 kolom, nama siswa, tinggi badan, dan berat badan. Mau menghapus ini, caranya gimana? Nih, kalian aktifkan dulu tabelnya dengan cara di blok, bisa dengan cara dengan menggunakan mouse, tekan, klik sampai bawah, atau dengan cara yang tadi, taruh di sini sampai berubah tanda panah hitam, klik seperti itu. Kemudian bisa dengan langsung menekan backspace pada papan keyboard, terus tekan backspace, hilang, atau dengan klik kanan, delete kolom, akan hilang juga, seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana caranya kalau menghapus kolom, menghapus baris? Nah, misalkan ini kan ada A semua, ini ada B, Brady misalkan. Mau Usufa hapus, aktifkan dulu barisnya, seperti ini. Atau dengan cara yang tadi, keluar panah di samping kiri, klik. Nah, kemudian klik kanan, delete terus, seperti itu. Itu untuk menghapus tabel dan menghapus kolom serta menghapus baris. Nah, sekarang
Kita ke merger cell. Apa itu merger cell? Merger cell itu adalah mengelompokkan beberapa sel yang sejenis menjadi satu nama atau menggabungkan sel gitu ya, menggabungkan kolom atau menggabung baris, istilahnya seperti itu. Misalkan Uzuka mau menambah baris dulu misalnya, coba tambah di atas. Nah, di sini. Uzuka mau memberi nama di sini data. Jadi data di sini ada dua, data tinggi badan dan data berat badan. Misalkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini bentuknya itu kan nggak bagus, karena namanya sama-sama nama data. Ya. Nah, Uzuka mau menggabungkannya jadi satu. Caranya gimana? Tulis saja judulnya pada salah satu kolom, bisa di sini, bisa di sini, oke, tapi satu saja. Kemudian kita aktifkan dua kolom ini, seperti ini, dan klik merger cell. Klik. Nah, akan menjadi satu. Uzuka taruh di tengah ya. Nah, seperti ini. Tampilannya akan lebih bagus. Ada data tinggi badan dan ada data berat badan. Nah, misalkan nggak mau maunya satu-satu aja. Tapi terlanjur udah digabungkan selnya. Caranya gimana? Menggunakan split cell. Split itu menggabungkan, oke? Nah, di sini ada dua pilihan. Mau menambah kolomnya atau menambah barisnya. Oke, karena di sini yang kolom, barisnya kan hanya satu aja ini. Jadi cuma menambah kolom. Misalkan mau nambah dua kolom, ini dua. Oke. Tuh. Terus kalau misalkan mau nambah lagi 4 oke. Nah, ada 4, ya, seperti itu. Tapi ini Uzuka ini aja. Seperti ini aja, ya. Nah, terus di sini karena tadi nambah kolom, barisnya juga nambah, jadinya seperti ini kok jelek. Ya udah kita gabungkan lagi. Diaktifkan dua barisnya ini, kemudian di merger cell. Seperti itu, coba taruh di tengah. Nah, tampilannya menjadi lebih bagus. Seperti itu. Nah, sampai di sini dulu saja materi TIK-nya. Kita belajar tentang penyajian data dengan menggunakan tabel. Nah, nanti materi selanjutnya akan dibahas kemudian di video selanjutnya. Oke. Sekian dari Uzuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.